Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 memaparkan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam, subbab asesmen ranah teknik dan instrumen. Yang beranggotakan dari kelompok kami yakni yang pertama ada Wika Thorik Fatur Rahim dengan NIM G00023 0071. Terus ada Salman Id Al-Hilali dengan NIM G00023 0072. Selanjutnya ada Dinda Dwi Rahmawati dengan NIM G00023 0073. Selanjutnya ada Ari Anggraini dengan NIM G00023 0075. Selanjutnya ada Muhammad Irfan Izzuddin dengan NIM G00023 0076. Dan yang terakhir ada Noviana Dwi Ramadhani dengan NIM G00023 0078. Pengertian asesmen. Menurut Kunandar, menjelaskan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik dalam periode tertentu. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Istilah asesmen secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan. Metode atau instrumen pendidikan lain yang dikelola oleh suatu bidang lembaga, organisasi, atau institusi resmi yang sedang melakukan aktivitas tertentu. Selain itu, asesmen adalah proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengenai proses serta hasil belajar peserta didik. Asesmen digunakan sebagai proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik yang diperoleh melalui sumber bukti yang berkaitan dengan mereka ketahui dan lakukan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai sekaligus memberikan dasar bagi guru dalam merencanakan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Hal ini sesuai dengan Tordinik, siswa akan belajar lebih giat dan berusaha lebih baik apabila peserta didik mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan ada penilaian untuk mengetahui nilai dan prestasinya. Asesmen terbagi menjadi 3, yaitu formatif, sumatif, dan autentik. Asesmen formatif berasal dari kata form yang berarti bentuk. Asesmen formatif merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Baik, selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Menurut Winkel didefinisikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir adalah asesmen autentik, adalah bentuk penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada situasi nyata pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada masing-masing jenis asesmen dan penggunaannya. Yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif digunakan untuk memantau pemahaman siswa selama proses belajar berlangsung. Contoh penerapan asesmen formatif yaitu
seperti kuis singkat atau tanya jawab di kelas fikih tentang syarat sah sholat. Yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Contoh penerapan asesmen sumatif yaitu ujian tengah semester yang biasa kita laksanakan setiap tengah semester, dan juga ujian akhir semester yang kita laksanakan setiap akhir semester. Lalu yang ketiga ada asesmen autentik. Asesmen autentik digunakan untuk menilai keterampilan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan asesmen autentik yaitu membuat proyek seperti pembuatan poster akhlak mulia, kemudian portofolio catatan ibadah atau sholat. Selanjutnya yaitu ada teknik asesmen yang relevan. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Teknik penilaian yang digunakan pada asesmen formatif yang relevan yaitu evaluasi kelas dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain yang pertama tes singkat atau kuis, yang kedua pertanyaan lisan, yang ketiga diskusi kelas dan kelompok, yang keempat penilaian diri dan penilaian antar teman. Yang kedua yaitu ada asesmen sumatif. Teknik penilaian yang digunakan pada asesmen sumatif yaitu penilaian hasil belajar oleh guru dilakukan secara memonitor secara terus-menerus perbaikan proses, kemajuan dan hasil baik berupa asesmen harian, asesmen tengah semester, asesmen akhir semester, dan evaluasi kenaikan kelas. Teknik-teknik ini meliputi teknik tes berupa tes tulis, lisan, praktek, atau untuk kerja. Yang kedua yaitu teknik tugas individu dan kelompok dapat digunakan dalam bentuk tugas dan atau proyek. Kemudian terdapat 4 jenis penilaian atau teknik pada asesmen autentik, yaitu ada penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Di dalam penilaian kinerja itu adalah bentuk asesmen yang menilai peserta didik berdasarkan kemampuan nyata mereka dalam melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu. Fokus utama pada penilaian ini itu bukan hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang ditempuh siswa. Misalnya dalam pelajaran sains, siswa diminta melakukan percobaan sederhana. Guru menilai bagaimana mereka merencanakan, melaksanakan, dan menarik kesimpulan dari percobaan tersebut. Penilaian kinerja ini menekankan pada aspek keterampilan, sikap, ketepatan prosedur, serta kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Dengan demikian, siswa tidak hanya diuji dari hafalan, tetapi dari kompetensi yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan dengan menugaskan peserta didik untuk menyelesaikan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Proyek ini biasanya mencakup kegiatan investigasi, perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil. Contohnya, siswa diminta membuat karya ilmiah, laporan penelitian sederhana, atau membuat produk kreatif yang relevan dengan pembelajaran. Melalui proyek, siswa belajar mengatur waktu, bekerja sama dengan kelompok, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menampilkan hasil kerja yang nyata. Penilaian proyek umumnya menilai dari aspek perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil akhir yang ditampilkan siswa. Kemudian penilaian portofolio. Ini adalah teknik penilaian yang mengumpulkan berbagai hasil kerja peserta didik dalam periode tertentu sebagai cerminan perkembangan belajar mereka. Portofolio ini bisa berupa kumpulan tugas, laporan, refleksi, catatan guru, karya tulis, gambar, atau produk kreatif lainnya. Dengan portofolio, guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu, bukan hanya hasil akhir. Penilaian ini juga mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka melalui kekuatan dan kelemahan diri, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Portofolio sangat efektif untuk menunjukkan kemajuan individu dan memberikan gambaran lebih utuh tentang kemampuan siswa. Kemudian ada penilaian tertulis.
Nah, di penilaian tertulis ini merupakan asesmen yang dilakukan melalui soal atau tugas tertulis baik berupa tes objektif, bisa berupa pilihan ganda, benar salah atau menjodohkan, maupun tes subjektif. Itu ada uraian atau esai. Nah, dalam konteks asesmen autentik, itu penilaian tertulis ini biasanya dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar menguji hafalan. Soal-soal tertulis dapat berbentuk studi kasus, analisis teks, atau penyelesaian masalah yang membutuhkan penalaran mendalam. Penilaian ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan ide, argumentasi, serta pemahamannya secara tertulis, sehingga guru dapat menilai aspek kognitif sekaligus keterampilan komunikasi siswa. Selanjutnya, di contoh instrumen asesmen itu ada kuis online dan portofolio. Nah, di kuis online itu adalah instrumen asesmen berbentuk tes tertulis yang disajikan melalui platform digital seperti Google Form, Quizzes, atau Learning Management System atau LMS. Nah, di instrumen ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara cepat, baik di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Nah, kuis online ini dapat berupa soal pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, atau bahkan soal esai singkat. Atau contoh lain itu ada Google Form tentang materi fikih. Nah, kemudian kelebihan di kuis online ini adalah praktis, hemat waktu, bisa memberikan umpan balik langsung, dan dapat dikerjakan secara fleksibel. Nah, contohnya kemudian yang kedua itu ada portofolio. Nah, adalah kumpulan karya atau hasil belajar siswa yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka. Nah, digunakan untuk melihat perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Nah, jadi karya tersebut bisa berupa catatan refleksi, laporan, gambar, esai, hasil proyek, atau bahkan dokumentasi foto atau video kegiatan belajar. Nah, kelebihan portofolio ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa, mendorong refleksi diri, serta menilai keterampilan kompleks yang tidak bisa dinilai dengan tes tertulis. Contohnya itu ada kumpulan catatan ibadah harian atau refleksi mingguan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Asesmen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran karena berfungsi untuk mengetahui capaian perkembangan serta kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 3 jenis asesmen utama yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi, yaitu yang pertama ada asesmen formatif. Fungsinya yaitu menekankan pada proses pembelajaran dengan tujuan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik agar dapat melakukan perbaikan. Yang kedua yaitu asesmen sumatif, berfokus pada hasil akhir capaian pembelajaran peserta didik setelah satu periode pembelajaran, sehingga dapat digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada asesmen autentik, menilai peserta didik secara holistik dengan mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks kehidupan nyata, sehingga lebih mencerminkan kompetensi sesungguhnya. Dengan memahami ketiga jenis asesmen tersebut, pendidik dapat merancang sistem penilaian yang tidak hanya adil dan objektif, tapi juga mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Berikut adalah penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan saja tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.